jamaah taklim yang insya Allah semua aktivitas kita malam ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah makbuliyah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sekaligus melepas tahun lama 2020 menyambut datangnya tahun baru miladiah 2021. Oleh karenanya mari kita hadapi tahun baru dengan semangat baru, dengan perjuangan baru, dengan etika dan niat yang baru. Dan sekaligus malam ini kita adakan pengukuhan sekaligus mengucapkan ikrar pengurus masjid. Kemudian yang namanya masjid mesti ada pengurusnya, dan pengurus inilah yang akan bertanggung jawab kelancaran masjid, peribadatan dan kegiatan yang ada di dalamnya. Pada malam ini saya tidak banyak-banyak ingin mengatakan kepada pengurus yang baru diambil ikrarnya untuk mewujudkan 4 K di dalam masjid ini. 4 K. K pertama, kebersihan mesti menjadi prioritas utama di dalam masjid. Kenapa? Karena kebersihan itu merupakan syarat mutlak diterimanya ibadah seseorang. Syarat untuk diterima ibadah seseorang: bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat. Nah, di sini ini masjid kita akhir-akhir ini saya lihat banyak anak-anak yang suka naik turun. Kita khawatir kalau umpamanya mereka injak najis, maka najis itu akan dibawa oleh orang banyak masuk ke sini. Dengan cara begitu, sholat kita dijamin tidak sah. Lalu yang dosa siapa? Kita sebagai pengurusnya. Alhamdulillah. Makanya tolong diperhatikan betul tentang kebersihan masjid. Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbut mutatahhirin." Allah suka orang yang bertobat kepadanya. Di mana? Tentu di masjid. Dan Allah suka orang-orang yang bersuci, bersih. Apanya? Pakaiannya, badannya, tempatnya, hatinya, dan niatnya. Nabi bersabda, "Al-Islamu nazibun fatanazzahu, wa innahu la yadkhulul jannata illa nazibun." An Anas rawahu Tirmizi. Islam itu bersih, maka bersih-bersihlah kalian. Jangan jadi orang Islam kotor. Apanya? Pakaiannya. Makanya kalau ke masjid jangan sekali-kali pakaian yang lusuh, pakaian yang bagus. Al-A'raf ayat 31 Allah jelaskan, "Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid." Hei manusia, kata Allah, pakai pakaianmu yang bagus ketika masuk ke masjid. Kalau tidak bagus, minimal bersih. Wa innahu la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga illa nazibun, kecuali orang yang bersih. Inilah tak yang pertama. Mari kita wujudkan dengan cara
bekerja yang sinergi dari ketua, sekretaris, bendahara sampai semua divisi-divisi atau seksi-seksi. Jangan mengandalkan satu divisi saja. Umpamanya ada lihat kotor di masjid, lalu kita bilang, ini bukan tugas saya, ini tugas merenggut ini. Jangan sekali-kali begitu. Kita harus sinergi. Inilah yang Allah bilang, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Tolong menolonglah kalian untuk mewujudkan kebersihan di masjid ini dengan cara sinergi bekerja. Memang tugas pokoknya kebersihan, tetapi semua divisi membantu tugas kebersihan. Nanti kebersihan juga membantu tugas divisi lain. Begitulah mestinya. Jangan masing-masing ingin egonya saja dengan tidak memperhatikan divisi yang lain. Maka inilah saya ulangi, untuk mencapai kebersihan, mari kita wujud ya semua divisi wajib untuk mengerahkan tenaganya, pikirannya. Bagaimana masjid ini supaya bersih? Yang pertama. Yang kedua, ketertiban. Apa sih tertib? Wan musyai'i fi mahallih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya apa? Kita di sini memang belum melihat tempat kita suci Al-Quran yang rapi. Orang baca Al-Quran ditaruh di sana dan ditaruh di sini. Saya lihat di masjid lain ada yang bikin di tiang, ada yang bikin di dinding. Kita sampai hari ini belum. Maka nanti seksi apa? Boleh bilang kepada ketua, sebab semuanya tanggung jawab ketua. Tapi ketua dibantu oleh divisi-divisinya. Maka lapor Pak Ketua, saya ingin untuk mewujudkan ketertiban. Ayo kita bikin rak sedal misalnya, kita bikin tempat Al-Quran supaya tertib. Tertib itu indah. Jangan kita menjadi pengurus baru, tetapi kebersihan masih sama saja dengan yang kemarin. Ketertiban masih sama saja dengan yang kemarin. Inilah semangat baru, tahun baru, kita sangat menaruh harapan agar masjid kita ini dapat tercipta ketertiban. Letak yang ketiga, keamanan, supaya orang yang ngambil sembahyang di sini aman. Jangan motornya takut hilang, sendalnya takut hilang. Itu pasti sembahyang tidak khusyuk. Bagaimana caranya? Paling tidak kita bikin tulisan bagi pemilik motor supaya memberikan motornya pengamanan tambahan. Di situ orang lihat bahwa kita perhatikan keamanan mereka. Di muka ada, kalau hilang baru dia yang tahu rasa. Tetapi kita sudah memotivasi. Ini supaya pengurus yang baru berupaya untuk mewujudkan ini. Yang hebat jadinya. Termasuk di masjid lain saya lihat ada batas suci, tulis batas suci. Orang tak berani injek tuh. Sementara kita belum. Ini saya mencarikan modus-modus yang kira-kira harus kita kerjakan. Kan kerjainnya enggak sendiri, semua sinergi. Laporkan kepada ketua, siapa tahu belum ketua. Andai kata kotor, kemudian berisik, orang tak sadar siapa, ketuanya siapa. Sebab ketua ini harus dibantu. Nah nanti ketua berhak menegur. Waduh, ini gimana kita? Kok sholat Jumat berisik benar? Ini
tadinya agak tertib, sekarang udah mulai kalau Jumat ada suara anak-anak, belum nggak sama sekali. Nah ini saya harapkan kepada pengurus baru supaya memikirkan hal ini. Paling kagak enak, saya nih khotib di beberapa masjid, saya tahu masjid yang, dan kalau khotib di utamanya itu masalahnya ada panitia yang ambil taruh tempat anak. Saya udah 2 kali kehilangan sendal di masjid, saya kapok bener rasanya. Ya, iya. Saya pikir jangan sampai masjid kita ini sering kehilangan sendal. Saya di sini 2 kali, 2 kali. Sendal jepit, bukan sendal jepitnya, bukan ujungnya, perutnya. Kali hilang, 2 kali hilang. Saya udah 2 kali di sini. Saya belum tahu yang lain. Nah, makanya dipikirkan bagaimana itu dalam rangka mewujudkan keamanan. Yang keempat, kenyamanan. Bagaimana orang sholat supaya nyaman? Jangan angin terlalu gede, saya bawa masuk angin di sini. Iya. Sebab apa? Saya lihat tuh di imam tuh kagak pernah berhenti. Subuh kan dingin banget. Anginnya udah kena. Ya kalau di gua sendiri aja kayak itu di ya. Nah, kayak saya di rumah aja kedinginan. Nah, makanya itu diperhatikan. Ya. Jangan terlalu panas, juga nggak bagus. Dulu kita saya dengar ya punya rencana mau pakai AC. Memang pakai AC itu banyak hal-hal yang perlu kita penuhi. Harus tertutup semua, pintu nggak usah terbuka. Nah, sedangkan kita yang AC di dalam doang, yang di luar AC aman, ya. Nah, jadi memang sampai hari ini belum terlaksana. Saya juga anggap bagus yang terlaksana dulu, udah modal gede, kemudian dipikirkan kalau udah mantap, iya, gitu, udah mantap, iya. Nah, jadi itulah yang membuat kita nyaman. Bagaimana yang membuat kita nyaman? Orang kalau nyaman, udah kalau mau pulang, apalagi di itikaf, enak betul di itikaf. Kemudian di sholat tahajud malam nikmat betul. Dan kalau ada berisi, kalau ada angin muatan gede, dia nggak sanggup. Nah, nanti kita pikirkan. Kemudian jamaah sekalian, orang-orang yang sudah duduk menjadi pengurus masjid, mestinya bangga, bagaikan dia menjadi pengurus istana presiden. Kalau bapak ditunjuk jadi pengurus, dia bangga, sebab bapak istana presiden, kedua gajinya gede. Di masjid bangga juga, bukan rumah presiden, rumah Allah, rumah Allah. Yang kita pelihara bukan rumah siapa-siapa, rumah Allah. Pahalanya pasti gede. Jangan nyari duit di sini tempat anak akhirat. Kalau di sini masih mau nyari duit juga, ya kalau ada sih nggak apa-apa. Ya cuma ikrar tadi nggak jalan, ada ikhlas kan gitu. Asal amar ma'ruf nahi munkar. Inilah kewajiban orang yang butuh. Apakah tidak mulia kedudukannya? Ada hadis qudsi dari Anas, riwayat Imam Baihaqi. Allah bilang, inni la ahum bi ahlil ardi azaban fa iza nazartu ila ummari buyuti wa muta'abina fiyya wal mustaghfirina bil ashar soroktu adabi antum. Bila saya ingin menurunkan bencana di dunia, maka ada 3 yang saya pilih, yang saya hindarkan agar mereka tidak kena azab itu. Siapa? Ummaru buyuti,
Mereka takmir atau DKM rumahku, kata Allah. Ini Allah utamakan. Tidak bangga kita dari azab apabila Allah turunkan ke bumi. Di antara yang tiga masuk bapak semua. Ya, iza nadartum umaro buyuti, apabila saya lihat takmir DKM rumahku, mereka aku hindarkan. Kita di sini berkah bapak. Kalau kagak percaya lihat saudara Nasir jadi mertua, udah umroh, hidupnya tenang. Entar jalan-jalan mulu, ada aja dulu. Saya kagak, ya. Sebab apa? Saya sering tanya berkah udah. Ya. Yang lain juga kayak begitu. Yang penting ikhlas karena Allah. Kan pada zaman Nabi ada seorang perempuan berkulit hitam, namanya Midjan, Ummu Midjan. Dia rajin betul. Sebab pada saat itu belum terbentuk DKM, mungkin Nabi belum ada DKM-nya waktu itu, waktu zaman Nabi. Jadi orang perempuan ini rajin. Ya, sekali waktu Nabi tidak lihat, kayaknya dia orang nggak kelihatan kemana dia. Ditanya, orang perempuan hitam itu yang suka bersih begitu mana? Udah meninggal ya Rasul. Kapan? Tadi meninggalnya baru tadi. Sakitnya udah 1 minggu. Tadi meninggal. Nabi sepertinya marah. Kenapa kalian tidak tahu? Tidak memberitahu kepadaku? Apakah kalian anggap dia itu hina menjadi mertua? Dia lebih mulia dari kalian, kata Nabi. Sampai Nabi mempunyai perhatian seperti itu kepada orang hitam yang mertua. Lalu kata Nabi, mana kuburnya? Boleh, asal matinya hari itu. Jangan udah mati 2 hari, 3 hari, sekarang cuma nggak ada. Selalu baru mati. Buktinya Nabi. Iya, seorang wanita Ummu Midjan yang rajin di masjid. Nah, sehingga dia disolati oleh Nabi, bayangkan Nabi. Ya, dia punya saudara. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada pengurus yang baru, agar tanamkan tekad yang bulat untuk mengurus rumah Allah, yakin dan percaya Allah tidak akan sia-sia, baik rezeki maupun rumah tangga maupun anak. Sebab itulah Allah sangat bangga kepada orang-orang yang mau mengurus rumah. Sebuah hadis Nabi sabdakan, inna buyutallahi fil ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumah Allah di muka bumi ialah masjid. Kan hebat, alangkah hebatnya. Ya. Bukan rumah siapa-siapa, bukan rumah Anda. Rumah Allah. Maka mulai saat ini mari kita tanamkan niat yang ikhlas untuk bekerja semangat karena Allah. Dan untuk mewujudkan 4 tadi, kebersihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan. Bila ini berhasil, maka sukses pengurus yang baru. Dan yang namanya kepengurusan harus merupakan satu kesatuan. Jadi kalau ada hal kedua, menurut saya ini ember pecah, misalnya bilang gitu, sikat udah habis, bilang kedua jangan saja panggil berdarah, keluarin tubuh ini, begitu. Jangan udah rusak, udah robek, kagak ngomong. Emang kenapa dipotong? Embernya pecah, waduh, ya, kapok. Dan secara periodik 3 bulan sekali ketua harus manggil tuh untuk mengevaluasi, kamu divisi apa, mana hasil kerjamu, begitu. Ya. Jadi kalau begitu terkontrol. Yang udah dulu kurang dikontrol kita,
udah jadi pengurus, udah aja kagak ada pertemuan, kagak ada evaluasi. Kalau begitu caranya nggak akan jalan di tempat. Tapi saya yakin dan percaya insya Allah pengurus yang baru ini Allah berikan kekuatan iman, Allah berikan keyakinan, Allah berikan kesadaran, Allah berikan ketaatan, dan badan yang sehat, rezeki yang banyak, urusan yang gampang, diberkati masa dikira dengan berkat masjid Allah yang kita uruskan. Detailkan dia Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan saya cukup sekian dari kalian. Ya, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim.